Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami ingin menjelaskan tentang pelajaran fisika. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Anissa Putri, di sebelah kiri saya ada Muhammad Rifki Pramutama, dan yang di ujung ada Marcel Amarzona. Dan perkenalkan, saya Nadia Salsabila. Kami ingin menjelaskan 4 tema, yaitu pengertian dan hakikat fisika, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga keselamatan kerja di laboratorium, dan yang keempat peran fisika dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya persilakan kepada rekan saya Anissa Putri untuk menjelaskan tentang pengertian dan hakikat fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat fisika. Baiklah, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang menjelaskan tentang alam tak hidup dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, serta interaksi yang menyertainya. Hakikat fisika adalah sekumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan sebuah penyelidikan. Pada hakikatnya, fisika adalah sebuah produk manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yang terjadi interaksi antara manusia dan lingkungan sekitar yang dapat menambah pengetahuan. Fisika juga sebagai proses yang akan memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Fisika juga sebagai sikap adalah rasa ingin tahu manusia dalam melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan. Cabang-cabang fisika adalah satu fisika klasik yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Biasanya termasuk teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Fisika klasik adalah contohnya mekanika, akustik, termodinamika, listrik magnet, dan optika. Dan yang kedua adalah klasik modern, yaitu untuk memahami segala proses inti materi yang mempergunakan perangkat-perangkat sains dan rekayasa. Fisika modern adalah contohnya fisika kuantum, fisika inti, dan fisika plasma, dan lain-lain. Sekian dari saya sambungkan kepada teman saya Nadia Safa Salsabila. Kepada Nadia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safa Salsabila. Saya ingin menjelaskan tema yang kedua, yaitu metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah itu adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bentuk fisik. Artinya, kita harus melakukan percobaan, penelitian itu dengan berdasarkan bukti atau dengan melakukan percobaan. Kemudian di metode ilmiah ini terdapat 5 langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Merumuskan masalah. Jadi, rumusan masalah itu dipaparkan dalam bentuk kalimat tanya. Mengapa kita harus memaparkannya dalam bentuk kalimat tanya? Karena kita dapat mempermudah seseorang untuk melakukan metode ilmiah, untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan melakukan kesimpulan. Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban sementara yang berdasarkan rumusan masalah yang memerlukan pembuktian dari data yang telah kita analisis. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu dilakukan di lapangan. Seorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah penting dan harus untuk mengumpulkan data berdasarkan hasil hipotesis
Yang keempat, menguji hipotesis. Menguji hipotesis yaitu seorang peneliti tidak menyalahkan dan tidak membenarkan hasil hipotesis tersebut, tapi mereka langsung menerima atau menolak hasil hipotesis yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan yaitu ditulis secara singkat tetapi jelas agar seorang yang membacanya atau seorang yang membaca penelitian tersebut bisa mengerti walaupun singkat tetapi jelas. Metode ilmiah. Contoh metode ilmiah yang saya ambil yaitu penelitian pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama, masalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Rumusan masalahnya, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang ketiga, hipotesis. Mungkin kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari akan layu. Eksperimen, tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan. Pertama, wadah 2 buah, biji kacang hijau 6 biji, kapas secukupnya. Langkah-langkah. Pilihlah 6 biji kacang hijau yang ukurannya kualitasnya relatif sama. Yang kedua, siapkan 2 wadah dan beri label A dan B untuk memudahkan pengamatan. Yang ketiga, berikan kapas secukupnya ke dalam 2 wadah tersebut dan kapasnya itu dalam keadaan yang lembab. Letakkan 3 biji kacang hijau ke dalam masing-masing wadah. Letakkan wadah A pada tempat yang berintensitas cahaya tinggi dan letakkan wadah B pada tempat yang berintensitas cahaya rendah. Sirami kedua wadah secara teratur dengan air setiap hari. Amati dan catat batang kecambah, warna daun, dan keadaan batang selama 7 hari. Hasil percobaan pada batang. Pada hari ke-1 dan 2, batang belum tumbuh. Pada hari ketiga, batang 1 cm. Pada hari ke-4, batang sudah tumbuh setinggi 1,8 cm. Hari ke-5, 2,5 cm. Hari ke-6, 3 cm. Hari ke-7, 3,4 cm. Keadaan warna daun. Pada hari ke-1 dan 2, belum tumbuh. Pada hari ke-1 sampai 4, belum tumbuh daun. Pada hari ke-5, tumbuh berwarna hijau. Hari ke-6, bertambah warna hijau. Hari ke-7, berwarna hijau. Keadaan kecambah. Pada hari ke-1 dan 2, belum tumbuh. Pada hari ke-3, mulai tumbuh akar. Hari ke-4, akar menambah. Hari ke-5 mulai tambah daun dan batang. Hari ke-6 daun bertambah batang. Hari ke-7 bertambah batang. Kesimpulannya, pertumbuhan yang dihasilkan pada batang justru lebih cepat yang tidak terkena oleh cahaya matahari langsung. Keadaan warna daun yang terkena cahaya matahari lebih segar dibanding yang tidak terkena cahaya matahari. Dan kesimpulan yang terakhir, pada kecambah yang terkena cahaya matahari menghasilkan batang yang kokoh, namun pertumbuhannya lebih lambat dibanding yang tidak terkena cahaya matahari. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan dengan teman saya Muhammad Rifki Prabutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Prabutama. Saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Tata tertib penggunaan laboratorium. 1. Kita harus memakai baju khusus praktikum atau baju lab saat berada di laboratorium. Yang kedua, meja kerja hanya boleh untuk meletakkan alat tulis, buku, bahan, dan alat praktikum. 3. Kita tidak boleh mencoba menggunakan alat yang tidak diperlukan saat berada di laboratorium. 4. Tidak makan, minum, dan merokok saat berada di dalam laboratorium. 5. Pengambilan zat sebaiknya tidak boleh berlebihan. 6. Bersihkan alat, meja, dan ruangan setelah selesai praktikum. 7. Memisahkan sampah padat dan sampah cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah, sedangkan sampah cair dibuang di dalam bak saluran pembuangan. 8. Sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang. Jangan dimasukkan kembali ke dalam botol asal untuk menghindari kontaminasi. Meskipun dalam hal ini kadang terasa boros. 9. Sebelum meninggalkan ruangan, pastikan periksalah dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Simbol-simbol yang ada di laboratorium misalnya ada seperti ini.
Ini adalah simbol-simbol yang ada di dalam laboratorium yang biasa dijumpai di dalam laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Amazona. Saya akan menjelaskan tentang peranan fisika dalam bermasyarakat. Peranan fisika dalam bermasyarakat sangat digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia melalui berbagai macam aplikasi dalam berbagai produk teknologi. Teknologi juga telah memberikan sumbangan penawaran kebutuhan manusia. Ketika kita mempelajari ilmu fisika, di dalamnya juga kita mempelajari energi. Contohnya, mudah mengaplikasikan pemanfaatan energi ini. Energi ini adalah pada listrik mengubah energi listrik menjadi kalor. Kemudian pada ayunan yang mengubah energi potensial menjadi kinetik. Pemanfaatan perubahan energi pada pembangkitan listrik tenaga air dengan memanfaatkan air terjun untuk menggerakkan turbin. Contohnya sih pertanian. Penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Transportasi, penemuan konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil atau motor. Ya, itu saja yang saya ketahui dari peranan fisika dalam kehidupan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, saya juga manusiawi, belum hafal banget, tapi itu saja yang saya ketahui tentang peranan fisika dalam kehidupan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat dari kami. Semoga teman-teman memahami apa yang kami jelaskan dan semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start twerking like Miley. Twerking like Miley.